Oke, halo semua. Selamat datang di Intelligence malam ini bersama gua Dani dan co-host gua seperti biasa. Dinui. Tenangin diri lah. Hari ini kita ngebahas atau mengenang suatu kejadian di Indonesia yang dimana udah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, Din? 55 tahun yang lalu. Ya. Dan itu kejadian yang lumayan menyakitkan di sejarah Indonesia ya. Tapi ya, dan kita itu juga berusaha tidak terlalu mencandakan atau terlalu ini, pembahasan masih santai kok, cuman kayak kita takut kalau kita membuat candaan yang gimana itu keterlaluan kayak kemarin-kemarin, takutnya kita hilang gitu. Kenapa cuma di sana nanti malam aku mau beli nasi goreng nih soalnya. Nah itu dia nggak enak-enak kan. Oh ya guys, habis podcast ini gue lapar ya guys, pengen pulang aja dulu. Tapi ya, alasannya kita nggak bawa topik ini karena emang ini bisa dibilang hal yang menyeramkan dengan topik malam Jumat kan. Tapi menyeramkan bukan karena menyeramkan hantu atau horor gitu. Kita menyeramkan karena ini menyakitkan gitu. Terlalu gimana ya, Din? Terlalu apa ya? Ya intinya mengerikan bukan mengerikan metafisika tapi manusianya. Manusiawinya ya. Ya Gitu, betul. kan. Ini juga sebentar sesi 2 kan kalian tahu gua hostnya seperti biasa canda-candaan random gitu. Jadi hari ini sesi 2 bakal di take over mostly sama Dinoy. Dan nanti pas sesi 2 ada beberapa break yang dimana kalian ada kesempatan menanya-nanyakan atau mungkin membicarakan tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Dinoy gitu. Jadi Ya, betul. nanti pas mau masuk sesi 2 kita akan pasang glosari di podcast chat dan podcast announcement, jaga-jaga kalian mau baca biar kalian ngerti juga apa yang dibilang di naskahnya si Dino nanti. Dan lu jelasin deh, Din, konsepnya kayak gimana nanti. Oke, nanti pas sesi 2 gue jelasin semuanya. Nah, dan mumpung ini masih awal-awal, kalian kalau mungkin mau ajak teman-teman kalian masih bisa. Dan juga ini kalian kalau mau masuk sesi 3 kalian bisa request sekarang buat musik karena kita open request lagu untuk sesi 3 nanti. Jadi kalian mau kirim musik-musik kalian, silakan DM ke gua. Ke Dani ya, jangan ke Dino literally fokus ke baca naskah, jadi mending kirim ke gua. Nanti aku tegang pak. Kita juga gua usah intro ini lagi. Lu lihat kan bedanya gua intro sama Kamis yang lalu dan Kamis yang sekarang agak tenang-tenang gitu. Gua usahain kayak gak terlalu halo semua gitu kak. Jangan jangan. Aduh jangan tahan. Aduh. Usahain Oh, dan bercanda nih. sama ini request lagunya ini ya, save forward ya. Iya, yang Jangan save tiba-tiba forward request lagu ya. Genjir ya. Ya jangan ya. Kita tadi juga ini mau bicarain kan si Dino yang masang lagu Din. Dan lagunya ini yang Deredia bersukaria gitu kan. Dia bilang ini Deredia yang Bung Karno atau Deredia yang bersukaria Bung Karno atau bersukaria Deredia nih. Yang Deredia aja, kenapa? Yang Bung Karno takutnya terlalu bahaya soalnya dipakai dikit di filmnya 30. Oh ya, jangan jangan bahaya. Aduh. Gitu. Oke. Jadi Ya wis. ya mau siap-siap masuk ke sesi 2-nya dan gua mau siap-siap dulu ini. Gua pasang lagu ya. Siap-siap cancel kali ya, saya takut. Iya. Oke. Oke. Oke, siap untuk sesi 2 mungkin. Yap. Sampai jumpa di sesi 2 ya, guys. Oke, Deredia bersukaria, lagu asli ciptaan oleh Bung Karno. Baik, sekarang kita udah masuk ke sesi 2 ya. Berarti pembacaan naskahnya yang sudah saya tulis seperti skripsi. Nanti kalian juga boleh lihat. Ya. Kalau Nanti udah kalian juga boleh lihat nanti. sesi Selesai. 2-nya kalian bisa baca kok. Jadi oke, Din, Betul. lu silakan baca naskahnya. Gua Iya. ya, good luck. Nanti kalian gue. Oke, jadi ya nanti kalau udah selesai nanti saya kasih linknya nanti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalian tentu masih ingat kan dengan istilah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Semboyan dari Bapak pendiri NKRI, Soekarno, masih sangat relevan bagi seluruh umat manusia, terutama masyarakat Indonesia. Kita belajar dari pengalaman masa lalu sebagai pijakan untuk melangkah ke depan.
baik itu pengalaman yang manis maupun yang pahit. Begitu pula Indonesia, sebagai bangsa yang masih muda, harus belajar dari sejarah-sejarah bangsa ini dari yang buruk sekalipun, agar bangsa kita tidak mengulang kesalahan yang sama lagi di masa yang akan datang. Salah satu chapter gelap dalam sejarah bangsa ini yang mungkin kalian semua sudah tahu adalah peristiwa yang terjadi di bulan September ini, 55 tahun yang lalu, yaitu gerakan 30 September atau lebih dikenal sebagai G30S PKI atau Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Peristiwa ini akan menjadi fokus bahasan dalam podcast yang cukup berat untuk hari ini. Jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa pembahasan ini adalah untuk ilmu pengetahuan semata dan sejarah, dan bukan bermaksud untuk menghasut pendengar maupun menyudutkan pihak-pihak tertentu. Naskah ini disusun oleh riset dari berbagai website sejarah dan artikel berita. Yang tertarik akan saya kirimkan link naskah ini beserta sumber yang termasuk. Nanti kita berdiskusi bersama di sesi 3 setelah ini. Oke, jadi apa yang menyebabkan peristiwa G30S, teman-teman? Ada beberapa faktor yang menyebabkan peristiwa G30S. Namun saya tidak akan membahas semua karena bisa menjadi kuliah sejarah dengan bobot 12 SKS. Beberapa di antaranya adalah peristiwa Dwi Kora, ekonomi Indonesia pada saat itu, dan angkatan kelima gagasan PKI. Kita mulai dari Dwi Kora dulu. Jadi apa sih Dwi Kora itu? Seperti yang bisa kalian lihat di glossary, Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat adalah komando dari Presiden Indonesia pada saat itu untuk melakukan konfrontasi terhadap Malaysia untuk mencegah berdirinya negara Federasi Malaysia. Isi dari Dwi Kora ini adalah 1. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, dan 2. Membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk menghancurkan negara boneka Malaysia. Pemicu lain komando ini adalah penyerangan KBRI di Malaysia dan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Razak yang dipaksa untuk menginjak lambang negara Indonesia. Dwi Kora atau Ganyang Malaysia yang diperintahkan atas dasar kemurkaan Soekarno ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh militer Indonesia. Alasannya karena Malaysia awal itu didukung secara militer oleh Inggris dan kondisi ekonomi Indonesia yang inflasinya sangat tinggi. Jadi mau betapa perang karena kita sudah kacau kondisinya. Intinya Dwi Kora memiliki vibe yang sangat berbeda 180 derajat dari Trikora atau Tri Komando Rakyat ketika merebut kembali Papua Barat dari Belanda. Operasi Militer Setengah Hati dan kegagalan perang gerilya militer Indonesia melawan Malaysia membuat Soekarno kecewa dan akhirnya memilih untuk mendekatkan diri dengan PKI untuk menghancurkan Malaysia. Kedekatan ini sesungguhnya hanyalah kedok untuk melancarkan Dwi Kora dan PKI kelak akan kena gilirannya untuk diberesi oleh Presiden Soekarno. Berikutnya adalah angkatan kelima PKI. Jadi apa sih angkatan kelima PKI itu? Kedekatan dengan Soekarno ini yang membuat PKI ngelunjak dan mengusulkan Presiden Soekarno untuk membuat angkatan militer yang dinamai Angkatan Kelima, yang merupakan buruh dan tani yang dipersenjatai serta berdiri sendiri di luar tubuh TNI. Karena usulan inilah PKI memicu kecurigaan dengan TNI. Begitu pula sebaliknya. Jadi situasi semakin memanas dan Angkatan Kelima inilah yang menjadi fondasi gerakan 30 September nantinya. Pertama kita masuk ke peristiwa G30S-nya, yaitu main course-nya. Untuk bab ini saya akan menjelaskannya seperti storytelling supaya kalian merasa seperti mendengar cerita-cerita ya. Kita mulai dari fase 1, yaitu penculikan. Peristiwa G30S terjadi pada malam Kamis tanggal 30 September hingga Jumat dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa ini diwarnai dengan diculik dan dibunuhnya 7 perwira militer Indonesia dan beberapa orang lainnya pada malam itu oleh pasukan Cakrabilawa yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dan anggota PKI. Mereka yang menjadi korban adalah 1. Letjen TNI Ahmad Yani, 2. Mejen TNI Raden Suprapto, 3. Mejen TNI Master Todarmo Haryono, 4. Mejen TNI Siswondo Parman, 5. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan, 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswa Miharjo, dan 7. Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Baik, dalam podcast ini saya akan fokus pada satu peristiwa penculikannya, yaitu Letu Tendean. Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, yang terkenal tampan pada saat itu, terutama kata ibu saya, sebenarnya bukanlah sasaran Cakrabilawa.
Namun karena gelapnya malam dan baku tembak di kediaman Jenderal Nasution, mereka salah mengira kalau Letu Tendean adalah Jenderal Nasution dan menangkap Tendean dan membunuhnya di lubang buaya. Malam itu di kediaman Jenderal Nasution, pasukan Cakrabilawa datang dengan senjata lengkap. Dengan sigap dan cepat mereka melumpuhkan pasukan jaga kediaman Jenderal Nasution sebelum mereka dapat menyalakan alarm. Nasution beserta istrinya yang sulit tidur karena terganggu nyamuk mendengar suara dobrakan pintu dan melihat seorang pasukan Cakrabilawa bersenjata dan membidik kamar Nasution. Istri Nasution berteriak dan membangunkan suaminya dan menutup pintu rapat-rapat. Saat Nasution mengintip keluar pintu, pasukan Cakrabilawa menembak kamar Nasution dan terpaksa untuk bertiarap. Sesaat kemudian pasukan Cakrabilawa menembak pintu kamar Nasution secara terus-menerus. Di tengah hujan peluru, istri Nasution menarik suaminya dan membantunya keluar melalui pintu lain untuk lari dari rumah. Ajudan Jenderal Nasution, Letu Pierre Andreas Tendean, dan Ajun Komisaris Polisi Hamdan Mansur terbangun dan mengambil senjata mereka. Namun malang, baru beberapa langkah dia dikepung dan ditangkap karena dikira Jenderal Nasution. Dalam peristiwa yang dramatis ini, adik Jenderal Nasution, Mardia, bersama ibunda Jenderal Nasution terbangun dan panik lalu membawa anak Jenderal Nasution, Irma, yang baru berusia 5 tahun untuk bersembunyi. Namun malang, ketika sedang berlari dan menggendong Irma, Mardia tertembak pasukan Cakrabilawa. Tembakan itu mengenai tangan Mardia dan mengenai tulang punggung Irma sebanyak 7 kali. Dan ia pun wafat 5 hari kemudian. Setelah menyembunyikan suaminya di halaman tetangganya, istri Nasution berlari ke dalam rumah untuk menolong putrinya yang tertembak. Ia menelepon rumah sakit pusat TNI untuk pertolongan. Namun, beliau ditodong dan dipaksa untuk memberitahu keberadaan Nasution. Dengan penuh amarah, istri Nasution membentak pasukan Cakrabilawa dan berbohong bahwa Nasution sedang berada di luar kota. Lalu mereka kicep. Pasukan Cakrabilawa akhirnya segera pergi dari kediaman Nasution membawa Letu Pierre Tendean. Masuk ke fase kedua, lubang buaya. Sebagian detail dari kejadian yang terjadi di lubang buaya pasca penculikan berikut ini berdasarkan pengisahan ulang oleh M. Yutaryani, perwira seksi pembimbingan informasi Monumen Pancasila Sakti dari TNI AD yang dilansir oleh CNN Indonesia. Perwira-perwira yang diculik akhirnya tiba di daerah lubang buaya. Dari 7 orang yang diculik, hanya 4 orang yang masih hidup. 3 orang lainnya, yaitu Letjen Ahmad Yani, Mejen Haryono, dan Brigjen Donald Isaac Panjaitan, sudah dibunuh di kediaman mereka masing-masing. 4 perwira yang masih hidup serta 3 mayat perwira dibawa ke dalam gubuk penyiksaan. Sebelum dibunuh, keempat perwira yang masih hidup dipaksa untuk menandatangani surat Dewan Jenderal yang merupakan konspirasi fiktif yang diciptakan PKI bahwa seakan-akan jenderal-jenderal TNI berencana untuk melakukan kudeta dan menggulingkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965 saat hari ulang tahun ABRI. Tentu saja, para perwira ini menolak dong untuk menandatangani surat tersebut. Karena penolakan ini, para anggota PKI memulai penyiksaan mereka. Detail penyiksaan tidak akan saya jelaskan karena terlalu brutal dan kebenarannya masih simpang siur. Yang mungkin dapat dipastikan adalah penyiksaan dilakukan oleh para anggota PKI dan Cakrabilawa sembari bernyanyi lagu Genjer Genjer yang terkenal itu. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya di beberapa tempat. Versi Orba menyebutkan bahwa penyiksaan dihiasi tarian telanjang dan pesta seks oleh anggota Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang merupakan sayap perempuan dari PKI. Namun dibantah oleh banyak sejarawan sebagai bumbu cerita belaka. Don't know. Setelah disiksa, tubuh para perwira ini diseret dan dimasukkan ke dalam lubang sumur sedalam 12 meter dan lebar 75 cm. Supaya yakin para perwira ini sudah benar-benar meninggal, mereka menembaki tubuh para perwira. Lubang kemudian ditutup daun pisang tanah dan ditanam pohon pisang yang utuh, as if tidak ada mayat di bawahnya sama sekali.
Namun sepandai-pandainya tupai meloncat, sorry maaf, namun sepandai-pandainya orang menyembunyikan sesuatu, pasti akan ditemukan juga. Akhirnya lubang berhasil ditemukan pada tanggal 3 Oktober dan penggalian dilakukan. Jasad para perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan penghormatan penuh dan upacara kenegaraan pada tanggal 5 Oktober 1965 saat hari ulang tahun ABRI dan dihadiri oleh ribuan penduduk baik dari kalangan sipil dan militer. Untuk subbab 3 pasca 3 G30S akan dilanjutkan setelah break berikut ini yang kami akan menyajikan sebuah lagu oleh Deredia berjudul Nur Lela. Silakan Dani pasang lagunya. Nur Lela, cover dari Deredia, lagu yang diciptakan pada tahun 1950. Oke. Tunggu dulu. Jangan muncul dulu, kawan. Oke, belum ya. Wah, sorry. Ini terakhir. Oke, untuk sebelum pasca G30S. Jadi ini kejadian setelah peristiwa tersebut. Mungkin di sini bagian yang kalian mungkin jarang baca di buku sejarah waktu sekolah dulu kali ya. Karena bagian ini emang tergolong sangat brutal dan tidak akan menjelaskannya secara detail, namun hanya kulitnya saja. Kekacauan yang sesungguhnya terjadi adalah pasca G30S atau Gestapo selama periode 1965 hingga 1966. 500.000 hingga 1 juta nyawa terbantai di Jawa, Bali, dan Sumatera. Pembubaran PKI serta sayap-sayapnya diwarnai dengan pertumbahan darah secara brutal. Aksi pembantaian anggota PKI beserta simpatisannya disponsori oleh angkatan bersenjata dengan menyediakan senjata dan pelatihan kepada milisi-milisi lokal untuk membasmi PKI hingga ke akar-akarnya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, militer mendorong masyarakat untuk terjun, membantai anggota PKI. Militer, milisi, hingga masyarakat biasa memburu dan membunuh orang-orang PKI dan membuang mayatnya ke sungai-sungai. Saking banyaknya mayat, pemerintah kota Surabaya sampai mengeluh karena aliran sungai tersumbat mayat. Organisasi-organisasi keagamaan turut mendukung dan berperan juga dalam pembunuhan dengan menggunakan kejadian pemberontakan PKI pada tahun 1948 sebagai justifikasi aksi mereka. Sayangnya, banyak dari mereka yang terbunuh hanyalah anggota PKI biasa yang tidak tahu menahu kejadian G30S, dan bahkan banyak juga orang non-PKI yang ikut dibantai karena dicap PKI meskipun dengan motif politik sedikit dan bahkan hanya karena tidak suka saja dengan orang tersebut. Jadi bayangkan aja, tetangga kalian tidak suka dengan kalian, lalu menuduh kalian PKI agar bisa ditangkap dan mungkin dibunuh oleh masyarakat sekitar. Itu yang terjadi pada saat itu. Jadi sangat kacau. Kejadian di Bali juga tidak kalah kejamnya. Begitu mendapatkan logistik dari militer, mereka langsung membantai hingga membuat tentara harus turun untuk mencegah anarki. Pantai Kute yang kini menjadi objek wisata turis mancanegara dan domestik pernah menjadi saksi bisu sejarah pembantaian puluhan ribu nyawa manusia. Akhirnya pembantaian mereda pada bulan Maret 1966, namun pembersihan anasir-anasir PKI berskala kecil tetap dilakukan hingga 1969. Pembersihan dan penangkapan juga dilakukan oleh milisi yang bernama Kaus Hitam karena mereka menggunakan kaus hitam dan menyebut mereka sebagai squad maut yang bertujuan untuk hunt down and kill semua orang yang tertuduh PKI. Jadi sebagai penutup, apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa berdarah dari chapter kelam bangsa ini? Mungkin beberapa di antaranya menurut saya adalah selalu pelajari masa lalu bangsa kita supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Dan bahwa fakta tidak boleh disembunyikan karena sama saja membohongi rakyat sendiri dan melunturkan integritas bangsa kita. Politik identitas juga sangat berbahaya karena dapat membuat cap negatif hanya karena atribut yang digunakan. Meski ia tidak terafiliasi dalam gerakan politik apapun, dari ibarat kata saya sedang menggunakan kemeja kotak-kotak langsung dianggap sebagai pro Jokowi gitu misalnya. Sekarang kan seperti itu kan. Jadi semoga kalian mendapatkan ilmu dari kisah sebelumnya dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk kalian di masa depan nanti.
Karena jika kita diberi umur panjang, maka nanti ke depannya kita yang akan menjadi, ya mungkin ada jadi orang penting di negeri ini, dan kalian mungkin juga berperan besar dalam sejarah negeri ini. Jadi semoga kalian mendapatkannya. Jadi harapan saya kelak kita tidak akan menemukan kejadian yang sama terulang kembali, meski rasanya agak sedikit sulit ya, tapi saya yakin kita pasti bisa. Sekian ya, sebagai penutup untuk sesi 2 ini dan pembacaan naskah dan storytelling G30S selesai dan masuk ke sesi 3. Sebelum kita masuk ke sesi 3, silahkan Dani masukkan lagu Katyusha versi dangdut. Oh ya, tunggu dulu. Bagi kalian yang mau request lagu buat sesi 3, silakan ya DM ke gua. Jangan lupa itu. Tapi lagunya yang normal ya. Ya, jangan lagu yang ini yang yang tadi ya, jangan. Jangan lagu Kita bakal upload di YouTube soalnya nanti ini. Ada yang kita upload, kita yang mati ini. Oke, Mas, kita break dulu mau sesi 3 dah. Tunggu ya guys. Linknya lu taruh di ini podcast chat, link yang naskah lu. Oke, sampai jumpa di sesi 3 guys. Ya, silakan nikmati Katyusha dangdut version. Ya, Oke. Oh iya, by the way juga soal request lagu, mungkin kalian yang baru mau request kan, kalau bisa nama lagunya atau enggak link, apa lebih bagusnya link lagunya ya, link YouTube-nya. Soalnya kalau nama doang kadang kayak lain-lain gitu lagunya. Tapi ya ini gue cariin dulu yang sudah request dulu ini. Wait. Gue sumpah masih berat ay. Kak. Kenapa hari ini? Ini bukan horor. I know, entah kenapa gue merasa kayak keganggu gitu pas lu bilang kayak ini, pas ngecek apa buat mastiin mereka apa pada mati ditembakin lagi tuh kayak kejam banget sumpah. Betul tuh. Sumpah itu. Jadi kalau misalnya kalian ada koreksi atau apa silakan, atau pertanyaan juga boleh. Sebenarnya ada banyak sih detailnya yang tapi nggak mau saya sebutin. Iya, soalnya juga karena takutnya terlalu ini loh. sadis. Dan juga masih simpang siur faktanya, dan saya nggak mau terlalu dalam karena takut saya salah atau apa, kita menyebarkan disinformasi kepada kalian. Jadi tapi Kita coba ya di sini kami hanya menghibur dan memberikan kalian pengetahuan saja. Kami tidak mau menyudutkan siapapun. Begitu. tunggu ya, gue mau beli bakso dulu, tiba-tiba ada tunggu bakso depan ini. Ya, dan ini bakal hilang guys dalam waktu 5 menit. Jadi sampai jumpa Pak. Iya. Oh. Wah, ini si kucing besar jelek yang berani. Kenapa orang kayak gitu masih? Apa? Dia bilang langsung jernih, selesaikan dinui baca. Selama baca nggak bisa dengar. Oh, berarti itu. Itu ditandain itu. Ditandain kita. Bisa. Tapi serius, Sadap. tadi pas lu baca-baca itu nge-lag loh. Di gua juga soalnya. Wah. Wah. Wah, parah. Nggak segatik maksud. Tapi menurut lu gimana dan cerita apa tentang peristiwa ini, dan menurut lu dan Gua tahun 2000 berapa lah itu. Gua lahir tahun 2000 kan, jadi gua nggak terlalu pelajari, dan dimana gua pun sejarah nggak terlalu dalami kecuali sejarah ya makhluk hidup. Tapi kalau ini gua udah pernah lihat, dan gua pernah lihat filmnya yang G30S. Gua ingat momen yang ada jenderal didatangin rumahnya, dan tiba-tiba pas mau suruh anaknya masuk, tiba-tiba ditembak dari belakang gitu. Itu jujur menyakitkan gua nontonnya. Itu kayak ya menurut gue juga ini sebenarnya kejadian. Gue sebenarnya suka sejarah, dan tapi untuk G30S ini gue jujur aja sebenarnya bukan takut sih, tapi emang bingung gue harus mulai dari mana gitu loh. Karena gue baca tentang ini gitu. Kalau kita salah menjelaskan atau salah mengkaprain materi kita, bisa-bisa kita dicap kayak menyudutkan atau menghasut, dan dimana itu tidak boleh. Dan juga kita bisa kayak mengubah kenyataan sejarah gitu. Kita takutnya salah di situ. Apa reformasi sejarah gitu. Dan kayak misalnya gini, ada juga tuh sebutan atau super semar tuh surat perintah 11 Maret yang oleh Soeharto dipaksa kan Soekarno untuk menandatangani surat perintah itu supaya Soeharto punya kendali penuh atas militer Indonesia untuk memberantas PKI.
itu pun sendiri juga keberadaannya masih simpang siur kan. Suratnya sendiri belum ditemukan Karena katanya. yang gua tahu ini soal G30S ini banyak halnya yang tidak jelas gitu, banyak yang disembunyikan juga. Yes, entah hilang atau sengaja dihilangkan. Sengaja dihilangkan dan kita nggak mau dalamin. Mungkin dia dalam atau semacamnya, kita nggak mau. Dan kalaupun ada yang mau, sulit. Semoga jangan deh, kalau ada yang mau jalan, tolong jangan. Gua saranin jangan terlalu urus masalah negara atau masalah. Kalian boleh belajar, tapi kalau sampai mempaparkan hal itu, gua saranin jangan. Soalnya udah ada yang pernah mau kayak ngurusin HAM dan semacamnya, contohnya si Munir ya. Si Munir pun mau ngurusin soal HAM itu, akhirnya dia dibunuh pas di pesawat, diracuni. Nah itu bisa kayak kan. Semoga gue cuma nggak mau bilang ini apa ya, tapi takutnya kalian bisa bernasib seperti dia, kayak mau urusan negara dan ke dalam itu, takutnya kayak mana gitu. Sebenarnya tujuannya mulia sih, dan emang Mulia, sebenarnya tapi sayangnya lu nggak bisa mulia di dunia ini. Pasti ada aja yang kayak setan ngincar lu. ya apa, intinya kalau kalian emang mau seperti itu, emang kalian harus siap untuk rela siap untuk mati lah ibarat kata. Iya, rela demi nyawa kalian lah, taruhannya gitu. Dan kita ini tidak mendramatisir karena ini kejadian nyata. Ya, dan gak cuma Indonesia sih sebenarnya, negara-negara lain juga kayak gitu sih. Banyak. Intinya apapun yang udah berurusan dengan urusan negara, yang dimana itu badan intelijen dan semacamnya, yang dimana itu disembunyikan, tiba-tiba mau dibuka, atau ada yang mau sosokan ngurus, yang dimana bukan urusannya, kalian bisa mati. Ngomong intelijen, gue jadi inget. Sebenarnya tadi gue mau masukin ikan naskah, cuma kepanjangan, jadi kita bahas di sini aja. Apa? Sebenarnya yang paling menarik ya buat gue tuh waktu G30S itu sebenarnya tuh peran CIA sebenarnya waktu G30S itu. Dan Yang kayak gimana itu? jadi oke lah kan, pada tahun segitu kan, tahun 60-an itu kan US kan lagi perang banget kan tuh sama Vietnam kan tuh, yang notabene komunis kan, Vietnam Barat itu. Iya. Jadi karena US nggak bisa menghabiskan resource militer ya ke Indonesia, jadi mereka bermainnya di bidang intelijen. Yang menarik waktu salah satu contohnya yang paling simpel itu waktu pembersihan anggota PKI, KBRI, Kedutaan Besar Amerika waktu itu, mereka yang Kedutaan Besar Amerika itu ngasih list 5.000 nama. KBA, Kedutaan Besar Amerika, kebas. Sama ini. Itu ngasih 5.000 kebas, udah kebas nih. Pas. Ya, kita ya candain terus aja. Oke, kita kan yang Udah diem, Bo. kita kan nyandainnya itu Kedutaan Besar Diem, Amerika. Santai loh. Iya sih. Hey, Ini santai. Mister, he is talking about us, yes? Okay, look now. Shit. Oke, not now. Udah tuh. Itu Trump. Terus akhirnya 5.000 nama yang masih terduga PKI, dan itu diberikan ke militer Indonesia. Dan ya 5.000 orang itu entahlah gimana nasibnya gitu. Ya, yang dimana itu juga ada aja orang yang nakal yang sosokan nuduh dia PKI, itu PKI gitu, yang dimana itu tidak boleh, tapi ya Yes. namanya ya udah. Yes. Jadi mengerikan loh sebenarnya tuh. Jadi ketika gue nggak suka sama lu misalnya, dan wah sialan nih si Dani ini. Udah deh, bro, tahu nggak dia PKI loh. Ya, terus apa? Iya, jangan sampai Oh, gua, oke. lu kenapa nggak? Ya Dani hilang guys. Lah, lu kok Iya, nggak suka sama benar. gua PKI? Bagus. Dia hilang guys, dia hilang. Nah jadi apa namanya? Ya jadi segampang itu untuk menuduh orang PKI. Misalnya kalian gak suka sama orang, ya tuduh aja dia PKI. Gitu. Jadi segampang itu. Nah ini bener nih kalau kata siapa, Ruhut 4. Ada atribut sedikit aja langsung dibungkus. Yes, lu kebetulan pakai baju, mungkin baju warna merah yang notabene warna komunis, dan atau mungkin lu pakai pin PKI, udahlah fix kalian bakal ditangkap, dan mungkin parah-parahnya bisa dibunuh gitu loh. Ngomongin Yang pin, paling- gua jadi ingat. Tunggu, gua ngomongin pin, gua jadi ingat pernah ada kejadian gua lihat di Facebook. Ada orang ngasih ini, lihat pinnya Nazi, kayak
kan apa Nazi itu anunya lambangnya lagi? Swastika. Swastika, ya swastika. Habis itu dia bilang itu PKI itu beda, beda, beda itu. Gue jadi inget tuh ada yang bilang Nazi Nazi itu PKI. Coba. Iya, Nazi Kan. PKI. Ya ampun. Tolong itu. Nah, itulah pentingnya sejarah ya, saudara-saudara. Nah seperti itu kapan pentingnya dibunuh kalian dulu. belajar, yang dimana kalian stay tune di sini. Ensemble Nah, sport ini tapi ya udahlah. Evermore sama Serenity Share itu fotonya Letnan 1 Pierre Tendean. Oh ya, setelah meninggal akhirnya dia dinaikkan pangkat secara anumerta, alias dinaikkan pangkat setelah meninggal, dinaikkan pangkat secara hormat ya ke kapten. Jadi namanya pangkatnya sekarang Kapten Pierre Tendean. Ini dulu kata nyokap gue, kalau udah ngomongin Pierre Tendean pasti ngomong, iya Tendean tuh ganteng banget dari zaman itu gitu. Karena emang dia blasteran Belanda sama Sayangnya Prancis. nggak udah mati. Semua orang Minahasa. Bogat. Ya, makan. Lu udah tahan. Harus keluar. Oh God. Fuck. Iya. Oh iya. Hari Nah, Sabtu bakal gak ada gua guys. Lu podcastnya di penjara, di lapas. Ya, jadi Halo guys, selamat dari target session malam. Enggak pak. bubak. Nah, jadi ini juga ada sih cerita sedihnya juga sih yang calon istrinya itu. Calon istrinya juga cacat pada masanya itu. Cuman sayangnya gue nggak baca cerita itu, jadi gue nggak bisa jelasin. Mungkin kalau ada yang tahu bisa ceritain. Kayak misalnya si Knight nih, emang dia cakep banget. Calon istrinya juga mungkin kalau tahu ceritanya boleh ceritain. Dulu nggak ada sosmed, jadi informasi terbatas, jadi fitnah benar-benar ampuh, kata Anaya Ana. Exactly. Iya, Tapi exactly. sekarang pun ada sosmed dan internet pun juga fitnah juga gampang. Fitnah juga gampang sih ya. Soalnya ini kalau sekarang fitnahnya lebih masuk ke orangnya sih, kayak orang tua lebih gampang percaya ke hal di internet gitu. Nah, kalau dulu emang kayak apapun yang udah tertulis dan dibilang orang, dan apalagi momen-momen kayak gitu pasti banyak yang percaya. Lu cuma tulis aja tanpa materai, tanpa apapun, tanpa tanda tangan resmi pun itu udah banyak yang percaya. Yes. Bukan dulu semua nggak sekolah, nggak semua orang ada pendidikannya dulu, nggak semua orang ada pendidikannya, gitu. Yes. Dulu semua nggak sekolah, semua orang pasti ada sekolah, pasti ada yang enggak. Tapi emang pendidikannya mereka beda-beda. Semuanya orang sekolah kok dulu, cuman emang pendidikannya yang kurang, jadi mereka udah terhasut dengan omongan pemerintah dan omongan yang tidak jelas itu. Betul sekali. Oh iya, dan juga karena inflasi Indonesia pada saat itu ya, jadi dulu malah yang makanya menyebabkan popularitas Soekarno turun waktu itu. Jadi karena kondisi ekonomi sedang carut marut, akhirnya orang mencari kesibukan lain, yaitu menangkap dan membunuh orang. Itu sih yang sayangkan. Kata Anaya Ana, nenekku ngesip Pierre Tendean. Mantap. Gua masukin AC/DC lah di Reddit Launch. Entah dari tadi gua dengerin lagunya Jojo terus. Dojian. Yes. Taunya hampir mau nikah tapi nggak jadi karena Tendean meninggal. Damn. Dan tapi menurutku sekarang ya, kan dulu kan kalau kita belajar dari pembunuhan orang-orang, pembantaian yang 500.000 sampai 1 juta nyawa itu, karena politik identitas kan dulu yang PNI pakai atribut PNI, bisa PKI pakai atribut PKI gitu kan. Dan sekarang kalau lihat sekarang mirip gak sih sama kejadian zaman sekarang yang lagi sedang terjadi ini, kayak pemilu sekarang, pilkada sekarang gitu. Kerasa nggak sih? Dalam konteks apa dulu nih? Kayak identitas gitu loh, kayak atribut segala macam. Kayak atributnya contohnya nomor 1 kayak atribut nomor 1 dibenci gitu, atau atribut nomor 2 dibenci gitu. Ini sih kalau gue sih ngerasanya kayak gini. Dulu waktu zamannya pemilu yang pertama deh, yang Jokowi versus Prabowo yang pertama, kan pakai baju kotak-kotak kan, khasnya si Jokowi itu. Yang kotak-kotak bukannya ini yang itu
Siapa ya itu yang Ahok Ya. Ahok aduh kan kan dibawakan sampai ke Jokowi juga kan akhirnya. iya sih. Nah terus dan kebetulan gue emang suka pakai kemeja kotak-kotak dan warna hijau merah gitu. Udah deh gue tiap kali lagi jalan-jalan gitu kan kayak pakai kemeja itu langsung dituduh, wah ini project gitu kan. Lah apaan? Project. Jadi itu yang gue rasain gitu. Kayak, terus gue pernah pakai kemeja putih gitu kan sama pakai celana chino warna krem gitu. Langsung gitu, wah ini pendukung Anies aja. Gue sih mikirnya ini loh, pas waktu kemarin pas demo itu pas Jokowi dilantik jadi presiden lagi gitu kan, gue udah prediksi misalnya kalau emang Prabowo yang menang, akhirnya bakalan sama juga, pasti bakal ada perang, pas ada demo, yang dimana juga kalau Jokowi yang menang pasti ada demo juga, soalnya kalau mereka Jokowi kalah dan Prabowo menang, mereka demonya karena menunjukin kekuatan mereka gitu, itu yang gue pikir. Nah kalau Jokowi menang ya kayak kemarin gitu. Jadi makanya gue bilang siapapun presidennya pasti bakalan demo. Soalnya udah ada yang ini udah ngehasut dari dalam gitu. Kita udah terlanjur pada ngumpul ini, kita demo aja gitu. Ya karena kita negara demokrasi dan itu wajar kalau demo itu. Nah, maksud gue itu penggunaan atribut sebagai identitas politik mereka itu yang gue sayangkan sih sebenarnya. Gue mau mikirnya enggak, gue tadi mikirnya ngomong lagi ngomongin sama jadi ya itu sih sebenarnya sih wajar-wajar aja sih dan sah-sah aja, cuman ya itu aja sih yang gue kurang suka. Dan iya kalau kita dijat cuma dari pakaian kita gitu. iya, makanya dan kayak gue sama aja kalau lu udah pakai orang miskin yang ternyata orang kaya itu bisa diaduin juga langsung gitu. Ya jadi gitu, jadi ya, waktu gue riset lagi tentang ini kenapa ini kelas Saputra ya gambaran. Waktu gue itu Dinoy. Gak Bukan. Mirip serius, mirip. Ya jadi begitu, gue ngatakan kayak flashback lagi, kayak nggak bakal selesai sendiri. Meskipun gue bilang belajar sejarah lagi supaya tidak mengulang, tapi kayaknya masih pada bebal. Gue yang putarin. Gue lagi dengerin lagunya kepikiran Jojo terus, jadi gue putar lagunya AC/DC, Dirty Deeds Don't Cheat. Nah itu dia Fans Jojo. Saya fans Jojo. jadi Profesi pendemo itu bisa jadiin pekerjaan sampingan asal tahan panas dan siap anarkis. Jujur ya, banyak pendemonya itu cuma nggak tahu apa konteks demonya, asalkan intinya disuruh kamu ikut ini diramein nanti dibayar. Itu kebanyakan kayak gitu kemarin. Gue udah tahu itu. Ada yang orang-orang ramenya cuma di dalam orang dibayar-bayar doang. Iya nggak tahu apa-apa, intinya ramein udah anarkis aja gitu. Kayak dulu kan video-video gue lagi demo, terus ada yang wawancara, ini demo tentang apa? Oh tentang coba tanya di depan aja gitu. Itu Mereka nggak tahu demo apa. nggak tahu apa, intinya dibayar. Gitu. Gue biasa sama Mandalorian. Kayaknya si anak kayak ini, gue dibayar hafal banget. Ada yang mau beneran demo dan ke anarkis akhirnya ditangkap. Itu waktu yang tahun lalu kan heboh. Iya, jujur ya, gue angkat yang versi Orba juga. Yang pas 98 gue lihat research, katanya itu demonya demo peace, demo tenang, damai. Tetapi ada yang ini, kalau Twitter itu provokator ada, entah dari katanya dari ini bagian mahasiswa, tapi dia bukan mahasiswa gitu, mungkin dari seniornya atau orang dalam gitu, cuma ngatain anjing lo itu apa lagi, anjing atau kontol lo gitu. Intinya mereka dikatain gitu sama presiden sama mahasiswanya. Itu makanya langsung pada demo karena itu. Anjay. Gue sih dari itu sih. Sorry. Iya. Apalagi situasi panas kan,
panas-panasan, situasi panas, gampang banget buat diprovokasi kayak gitu kan. Iya. Padahal mereka demonya cuma pengen demo damai gitu pelan-pelan. Tapi karena ada provokator, entah dari senioritasnya atau semacamnya dari polisinya yang dibayar, jadi gas udah hancur. Disayangkan. Ada beberapa ini temen gua keluarganya kena korban di yang pas 98 itu. Kakaknya diculik semacamnya itu. Itu kemungkinan senior dari pihak BEM ke drop out tapi masih aktif di BEM, jadi masih dikira mahasiswa. Bisa jadi. Iya. Aji mumpung gitu kan. Lagunya nggak sesuai, maaf. Gue lagi suka lagu ini. Sorry. Lagi santai-santai dikit lah. Tapi emang sih waktu itu juga kan kalau kalian pernah nonton Hoki juga tuh yang filmnya kebetulan ini muncul gambar Nikola Saputra jadi ingat Hoki kan. Soge itu kan juga waktu demo itu juga kan, demo mahasiswa juga tuh yang pelajar tahun 65 atau 65, aku lupa tuh. Itu kan juga pas lagi zaman periode pembantaian itu tuh. Jadi pas Rangga lagunya AADC itu juga termasuk, ini juga sih termasuk besar juga karena tentara juga ngebantai mahasiswa juga waktu itu. Oh ya, fun fact juga, waktu itu banyak juga pelajar yang turut serta untuk membunuh untuk melakukan pembantaian pada saat itu juga. Jadi ada organisasi pelajar dan mahasiswa yang Pada ikut tahun kapan nih? Jadi Yang itu mana nih? tahun Yang 65. 5 atau yang ini kayak 30S? 65. Oh, yang gitu kan Itu- kayak 30S. Jadi emang waktu itu benar-benar kayak manusia tuh, nyawa nggak ada harganya sama sekali. Ya emang yang kembali kayak tadi. Itu PKI. Mati udah. Kayak gitu doang. Intinya nyawa manusia cuma dianggap udah tidak ada pas dikatain PKI. Nyawa lu tidak berharga sama sekali. Makanya lu udah mati kalau dikatain itu pas dulu. Makanya masih banyak orang tua yang takut itu untuk bercandain PKI itu dulu wah ini Yes. trauma kali ya. Walaupun ini pas ngomongin soal ini, kamu hati-hati jangan sampai ngasuh atau dihasut pas ngebacarain ini ya bang. Enggak, ini kita cuma belajar. Gue ngomonginnya sama bapak gue setiap gue mau podcast dan dia ingatin gue terus bahasannya jangan terlalu sensitif. Siapa yang kesalahan lagu ini? Siapa? BTW gimana tuh ceritanya yang disuplai batu waktu demo di dalam ambulans? Oh itu yang kemarin juga. Ya itu enggak, gue nggak tahu itu ya. Tapi katanya sih emang tuh satu ada yang bilang tuh fitnah, ada juga yang bilang itu sebagai ini alat-alat provokator gitu. Mas sebenarnya itu bukan bagian dari mahasiswa gitu loh, tapi emang orang yang emang anjing atau Yang benar itu tuh pas Orba itu pas demonya Trisakti dan mahasiswa dari universitas lain itu cuma demo tanpa menurunkan Soeharto dengan cara damai pelan-pelan baik gitu. Tapi ada provokator jadi ya udah. si Serenity nanya nih, mau tanya nih, setelah zamannya Habibie, gimana caranya negara bikin turunnya dalam pemimpin ini secara damai? Apa 5 tahun maksimal, 2 kali dekade max itu dari Habibie? Oh shit, ini berat sekali. Dan Apa mau tanya setelah zaman Habibie gimana caranya negara bikin turunnya para pemimpin berapa 5 tahun? Lu din. Dan by the way, kalau kalian mau request masih ada open nih. Kalian mau request lagu silakan sekarang ini. gue nggak bisa jelasin detail ya, takut salah. Dan gue nggak bisa informasi lagi. Jadi kan intinya kan setelah reformasi itu kan, jadi kan Habibie kan naik gitu setelah reformasi, alias seperti Soeharto dilaksanakan. Lalu reformasi itu ya akhirnya dibentukkan bahwa presiden punya maksimal 5 tahun yang masih berjalan sampai sekarang, dan cuma 2 kali doang karena itu yang kesepakatan yang terjadi di waktu reformasi itu adanya amandemen di undang-undang lain. PKI bukan hanya 7 tahun tapi juga di daerah lain juga kan. Ya dan sebenarnya banyak juga yang meninggal juga sebenarnya selain 7 jenderal itu kejadiannya juga ya. Waktu malam itu selain 7 jenderal itu dan 7 perwira itu ada juga kayak beberapa orang lain, kayak misalnya tadi di pos jaga itu ada yang tembakin, ada juga yang anaknya Jenderal Nasution juga dibunuh, dan penjaga tangganya Jenderal Nasution itu
dengar suara tembak-tembak datang kan dia tuh. Itu juga kena tembak sama pasukan Cakrabilawa. Intinya yang tidak Dan kalau bersalah dan tidak- tidak berhubungan sama sekali itu tetap dia kena korban juga, padahal mereka tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi apa dan emang kayak sebenarnya apa si Ratu dan Dean juga sebenarnya itu bukan sasaran Cakrabilawa, cuma karena emang salah lihat dan karena di bawah tembak-tembakan juga jadi chaos kan kondisinya akhirnya dia ditangkap karena dikira Intinya dia dalam mereka harus ada yang ngebawa gitu, harus ngebawa seseorang gitu. gitu bahkan mayatnya sendiri juga dibawa gitu. Yes, KS Tubun. Gue pengen pertanyaan sesuatu tapi kalau sensitif kayaknya masih Tanyain ngomongin soal Horba ini. Kalian punya kenalan itu atau siapapun di keluarga kalian atau mungkin kenalan teman kalian yang kena dampak dari pas 98 itu kan? Gua sih nggak ada sih kayaknya yang sampai berdampak soalnya kan gue juga di pinggiran Jakarta jadi nggak begitu kerasa sih. Enggak, gua bilang kalian punya kenalan atau ada keluarga, teman atau semacamnya yang kalian kenal yang kena dampak dari 98 itu kok. Kalau ada Paling mungkin ada kalian sih mau- temen gue sih. Bukan temen dekat juga sih ya. Tunggu. Ini apa orang-orang yang di DO dari kampus tapi apa orang-orang yang di DO dari kampus tapi aktif di dalam kemahasiswaan terutama BEM itu sebagian besar kepengaruh oleh kelompok politik tertentu atau memang mereka dibayar untuk bikin kerusuhan tapi menggunakan kemungkinan yang kedua mereka dibayar kemungkinan soalnya kebanyakan juga orang gampang sekali dibayar sih sekarang kemarin aja yang demo itu pasti dibayar juga itu. Bagi lu gimana Din? Mereka dibayar atau emang kayak ini yang pertama atau kedua? Probabilitasnya gede sih. Yang kedua kan? Nggak belum tentu. Bisa juga yang merasa solidaritas, ada juga yang mungkin dibayar gitu. Lem. Ya, kita nggak bisa lihat gitu. Itu sih, dia sih itu sih susah kalau misalnya kita mau jawab itu kecuali kita yang benar-benar ada di lapangan saat itu sih. Dan gue saranin gue kalau kalian mau nonton filmnya G30S kalian nonton sendiri dan jangan ajak siapapun. Kalian nonton cukup kalian aja yang ingin tahu. Jangan ajak seseorang. Takutnya kalian mulai kayak terlalu mungkin kalian tidak akan menyebarkan tapi orang yang kalian ajak bicara itu mungkin kayak menyebarkan semacam yang mendingan jangan kalian nonton sendiri-sendiri aja. Masih ada Ini bukan di YouTube tapi ada di torrent dan Pirate Bay itu ada kalian cari aja apaan? G30S filmnya Ini di YouTube ada kok full YouTube aja. ya pak Iya, oh nonton aja. jangan kasih linknya di sini jangan kasih link jangan Nggak apa-apa sih sebenarnya sih, soalnya itu kan film horor. Alias film pemerintah ya, ada di YouTube juga kok. Tapi jujur aja itu film bosenin banget dan serem. Karena selama 2 jam pertama itu film cuma adegan rapat PKI, terus scene penangkapan yang harusnya intens jadinya boring dan menakutkan karena soundtracknya serem dan kebanyakan slow motion. Orang turun dari truk slow motion, masuk ke rumah slow motion. Minta ngegaya slow motion pas ngomong Jenderal Jenderal ada ditunggu di rumah si negara. Duk bilang apa rapat tersesat gue mau post rapat tersesat juga Lupa flux cum. ya bos kamu Asik rokok. Asik rokok. Bisa ngerokok gak ada asiknya sih. BTW nih si permain karat Yosan nih 98 gue kena dampaknya langsung. Mungkin dia mau open suara mic buat cerita. Kalau mau cerita kalau kalian mau kita nggak bisa maksain Gak usah kalau dia pede itu mungkin kalau mau cerita. kenapa lagu ini lagi rindu satu Gak apa-apa enak. Giplik jangan Ini nuansa propagandanya kena banget emang sih. hah? G30S ada javnya
komandan tidak dapat cewek ini, cewek Jepang. Mantap dia. Gitu. Oh god. Guys, kalau besok hari Sabtu gua nggak ada, kalian tahu alasannya. Tahu alasannya. Jadi menarik sih. Ya, jadi kalau kalian bisa menonton G30S versi propaganda Orba itu bisa nonton di YouTube. Judulnya G30S PKI terus versi dari sudut pandang korban pembantaian 566 itu bisa nonton Jagal atau The Act of Killing dan sequelnya apa sih namanya tuh sequelnya tuh? Lu tanya ke gua, lu literally yang anak sejarah di sini, lu anak hukum, lu pasti research juga itu hal begituan. Apaan kok riset gituan? Kan ingin tahu banyak ilmu. Tapi Kang Nasgo udah lewat depan rumah, enggak itu yang nasi goreng masih dinoi, kompleknya sering lewat tukang nasi goreng itu. yes, senyap judulnya. Itu bisa tonton. Itu tentang si siapa tuh? Si Kongo itu, si Cengmo itu. Wah, itu sadis banget sih. Dia di Medan. Jadi kan Sumatera kan juga termasuk pulau yang juga banyak pembantaian yang ketemu tentang 566 itu selama 7 bulan. Itu dia tuh termasuk salah satu anggota kehormatan pemuda Pancasila yang masih berdiri sampai sekarang. Kalian tahu. Chongwa Anwar itu yang apa yang pembuat film itu ya, Chongwa Anwar. Joko sorry. Dia ngebunuh dia sendiri. Karena dia nyebut dirinya penjagal kan. Karena dia penjagal itu dia ngebunuh sekitar 1.000 orang tangan dia sendiri, dia cerita. Dan bahkan waktu dia ngebunuh itu dia punya signature kill-nya itu waktu dia mau ngebacok kayak mau golok leher orangnya itu yang mau dibunuh itu dia sambil nari caca katanya. Jadi emang psycho banget tuh orang. Jadi lu bosan bercandain orang. Jadi bosan lu habis ngebercandain ini. Dan ingat dan iya iya udah meninggal tahun lalu apa tahun 2018 kalau nggak salah itu. Iya, si Anwar Kongo atau Congo sih bacanya itu. Nah, jadi iya sambil nari bunuh orang, nari caca gitu. Kalian bisa nonton kok dokumenter. Meski cuma dokumenternya lagi-lagi agak ngepost jadi gue nggak nonton semuanya. Kan emang semua dokumen tentang sejarah itu pasti membosankan. Tapi kalau kalian mau melihat itu dengan bagian sisi ilmunya, pasti kalian tidak bosan. Enggak, ini beda dan. Nih mana? Ini emang beda banget dan sama dokumen. Gue suka nonton dokumenter dan gue enjoy nonton dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang si Act of Killing atau Jagal dan Senyap ini emang benar-benar next level shit banget yang gue gak ngerti ini maksudnya apa. Terlalu tidak terarah gitu kan. Apa? Cuman lu kayak ngeliat lukisan abstrak dalam bentuk film lah intinya kayak gitu. Oh iya, yang ngerti kayak ini apa sih? Oke, ini kenapa? Oke, tapi begini. Terus gimana? Terus apa ya? Jadi begitu. Yang dari Cicaca siapa itu? Si Anwar Anwar Congo lah sebutnya. Itu udah meninggal sih tahun 2018 2019 lupa. Jadi dia termasuk salah satu pembunuh yang paling brutal sih di Sumatera, di Medan. Karena dia aslinya emang preman. Kelompok-kelompoknya itu emang preman. Cuman akhirnya disponsori oleh militer untuk jadi milisi yang membunuh PKI di Medan. Gitu. Gue mau komen PP, cuma takutnya di sini ada orang PP kan sama gue. Ntar gue dilorengin, takut gue. Mampus. Jadi cuman ya gitu. Dia termasuk salah satu orang ini. Gitu. Jadi ini emang termasuk. Tapi kalau opini gue pribadi ya sebenarnya emang kalau peristiwa G30S itu pembunuhan 7 perwira itu emang cuma awal doang. Tapi sebenarnya highlightnya adalah tahun 65 selama 7 bulan pembantaian itu. Karena gue juga lupa mention. Jadi penggiat seni kayak Lekra, padahal Lekra itu sebenarnya bagus loh karena mereka melestarikan budaya Indonesia dalam bentuk kesenian. Cuman itu karena dianggap sebagai kiri, dia orang-orang seni pada saat itu dianggap kiri kan. Jadi dianggap mereka PKI, jadi makanya banyak ditangkap orang-orang Lekra gitu. Dan orang-orang kesenian. Makanya di Bali juga banyak kan yang kayak gitu ditangkap dan dibunuh karena Bali yang dengan bentuk kesenian yang menjaga kelestarian budayanya dengan bentuk seni. Mereka banyak ditangkap karena dituduh PKI.
Caca Ayu, almarhum kakek gue pernah bilang gini, jangan cukup diketahui, percaya boleh, tapi tidak boleh menyalahkan. Karena ada sifat manusia di mana pemenang selalu menjadi korban di dalam ceritanya. Exactly. Makanya gue di sini cuma ngebahas bener-bener cuman kulitnya dan mungkin agak nabrak-nabrak masuk ke dalam dikit kayak berdasarkan apa yang gue tahu. Meskipun kalian jangan terlalu percaya apa yang gue omongin dan silahkan riset sendiri. Karena ini cuma dari apa yang gue baca. Kita cuma belajar di sini nih, gitu aja. Kita cuma belajar. Terobos aja sampai lagi kita terobos kita mati, jeblek. Sembarangan. Enggak, gue kalau terobos yang gue takutin juga bukan ininya juga sih, tapi gue takutnya salah informasi. Nah, sebisa mungkin tidak mau disinformasi juga kepada kalian akan menyesatkan dan di mana itu kalau lu salah informasi. Dan itu kalau di mana kalau lu salah informasi di mana kamu dilindungi seseorang jadi report kita mati juga akhirnya. Ya kemarin itu santai aja. Lagi viral bocor A1 dari temen gue di Mabespori. Dan lagi-lagi cuman dari temen gue atau dari kenalan atau mungkin dari keluarga di Mabespori atau mungkin di BIN. Kalau yang kayak gitu-gitu sebisa mungkin jangan dipercaya sih. PKI itu menurut gue pribadi itu udah udah gone lah, udah gak relevan lagi di Indonesia ini. Bahkan Soviet aja bubar kan. Jadi kalau ada orang yang menghembuskan PKI bangkit dengan menggunakan itu bangsa. Siapa yang pasang fix gua bangsat. Aduh. Dulu jadi menurut gue itu PKI itu tunggu udah gue lagi jelasin dan jadi kalau PKI itu kalau menurut gue di zaman sekarang kayak udah hampir gak mungkin ada sih karena udah gak relevan. Salah. Dan gue lagi jelasin dan astagfirullahaladzim. Ini bukan gue yang candanya, berarti botnya ini bot yang candain. Jaga yang suka ngutang sama tukang cuanki, apakah kalian bisa disayang? Aduh. Dan gue lagi jelasin dan sorry oke gue harus biar kenang dikit. Oke, kalau kata Ruhut gak ada lagi tapi pin PKI, logo topi dan lain-lain. Nah itu dia kenapa masalah atribut itu kenapa sekarang jadi sensitif banget ya. Karena sama aja kayak orang yang menggunakan lambang Nazi gitu kan. Ada juga yang membuat sistem ada yang namanya reenactment kan atau reka ulang sejarah gitu loh. Mereka menggunakan kayak logo swastika atau Nazi itu juga sebenarnya emang bukan berarti mereka seorang neo-Nazi gitu loh, tapi emang mereka kolektor sejarah atau apa gitu loh. Gue pribadi punya topi Ushanka kan, topi yang khas Rusia yang bulu itu, apakah berarti gue komunis? Enggak. Gue mengoleksi itu emang karena gue suka sejarah gitu kan. Yang paling bahaya itu kan kalau misalnya emang udah ada gerakan secara nyata, secara gamblang gitu kan, kalau mereka emang menganggap diri sebagai PKI, mungkin ada tapi dalam bentuk dan nama lain. Tapi kalau sebenarnya secara ideologi, menurut gue itu ini agak kemana-mana jadinya sih, tapi ini cuma sebentar doang. Tapi kalau secara ideologi udah nggak relevan lagi gitu loh. Kita nggak bisa ngebunuh ideologi, nggak akan bisa. Tapi kita bisa ngebuat ideologi itu nggak relevan. Makanya sekarang mulai banyak kan meme Soviet, meme PKI gitu kan, karena sekarang cuma jadi candaan semata gitu loh, bukan hal yang penting lagi ini gitu. Itu sampai situ sih penjelasan gue tentang ideologi kalau zaman sekarang. Kalau ini agak sensitif nih, jadi gue agak nggak mau terlalu dalam lagi. Kalau menurut gue emang nggak ada, tapi pemikirannya bakalan terus ada, entah ini cuma benar. Ya betul, kayak gue bilang tadi, pemikiran pasti bakal ada karena ya manusia kan berpikir. Cuman gimana caranya supaya kita tanda kutip membunuh sebuah ideologi yang mungkin menurut kita jahat gitu loh. Ya adalah dengan membuatnya tidak relevan. Gak relevan lagi untuk kehidupan zaman sekarang gitu. Dan PKI emang paham komunisme untuk zaman sekarang udah gak relevan lagi begitu. Dan kalau ada yang tanya kenapa Dani diam aja hari ini, soalnya ini
soalnya topik ini lebih masuk ke pembahasan serius yang dimana ahlinya Dinoy. Gua nggak bisa canda-candain atau ajak santai pembahasan ini, nggak bisa. Menurut Badrodin, mempublikasi logo Palu Arit sama dengan melakukan penyebaran paham dan oleh negara itu tidak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 yang merupakan perubahan dari pasal 107 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap amanah negara ini. Oke, thank you udah ngasih dasar hukum ya, cuy. Ya itu dia. Sebenarnya kan itu juga masih dalam bentuk. Nah, kalau untuk PKI ini juga sih bawa dasar hukum ya, thank you. Itu sama kayak misalnya contohnya kayak simpelnya buat kalian kayak misalnya kayak perekrutan PNS atau TNI atau polis atau Polri, itu kan masih juga dalam termaktub dalam persyaratannya tidak terafiliasi dalam organisasi yang berbahaya dan mengancam keamanan negara seperti PKI. Nah, jadi itu juga termasuk dalam mengapa pembahasan mengenai PKI gitu itu juga sangat sensitif. Cuman yang gue sayangkan adalah jangan sampai isu seperti ini dijadikan mainan politik. Itu aja sih. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan dan mencengkemangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan pewujudan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Berarti ini pasca reformasi ya guys. Itu. Nah, ini agak berat sih nih pembahasannya jadinya sih. Ini menurut kalian gimana nih? Gue mau nanya sih sebenarnya. Misalnya, gue nggak pernah ikutan sih, jadi gue penasaran juga sebenarnya. Apa namanya? Kalau misalnya ada diskusi terbuka ya, misalnya mahasiswa melakukan diskusi mengenai ideologi gue ini kan orang tua, ideologi komunisme atau mungkin apa kayak marxis gitu, tapi benar-benar untuk tujuannya untuk edukasi dan diskusi belajar, bukan untuk penyebaran kepentingan, dan akhirnya ditangkap. Menurut kalian itu boleh atau tidak? Boleh ditangkap, boleh melakukan kegiatan itu atau tidak? Boleh ditangkap atau boleh ngadain itu? Boleh mengadakan diskusi itu. Soalnya kan mengajarkan ilmu doang, kita nggak menghasut atau semacam, kita hanya menjelaskan orang yang tidak mengerti dengan hal-hal begituan, jadi mereka bisa mengerti dan tidak melakukannya lagi. Tidak melakukan itu. Exactly. Intinya mengajarkan agar orang yang tidak mengerti apa komunisme, marxisme semacamnya itu, dan dia akhirnya tidak tahu dan tidak melakukan itu. Gitu. Nah, cuman ini nih yang jadi abstrak juga sih. Oke, misalnya mungkin kalau ada intel and NAR, misalnya udah mulai melenceng ke arah hutan atau penyebaran paham ideologi, penyebaran paham, mungkin sah saja dibubarin. Tapi kadang-kadang benar-benar ada yang gue nggak tahu nih kebenaran benar kayak gini atau enggak. Tapi kan banyak juga kayak pemutaran film jagal atau senyap atau mungkin pembahasan bedah buku atau apa gitu, itu tiba-tiba langsung dibubarin gitu. Saya kan banyak tuh yang kayak gitu. Karena takutnya udah menjerumus, bukannya sih kalau begituan? Kalau udah takutnya menjerumus gitu. Nah, itu yang gue nggak tahu. Kalau gue nggak pernah ikutan soalnya, jadi gue nggak tahu juga ya. Jadi kalau misalnya ternyata emang benar-benar edukasi, tapi karena emang nabrak topiknya adalah mengenai itu, berarti kebebasan berpendapat dan edukasi dan pendidikan itu ini sih dilanggar ya. Nah, kan tapi kalau juga bisa ini ternyata loh, emang bisa juga gini Jen. Kayak kalau misalnya emang itu lancar-lancar tapi ada orang di dalam yang ikut itu kayak ini tidak boleh membicarakan ini, itu langsung dilapor di polisi, kita juga mampus juga itu. Yang ada itu bakal mati juga, kayak bakal ditangkap karena ini difitnah lagi akhirnya kan. That's why meskipun ini edukasi yang tujuannya gue nggak masukin logo-logo PKI atau apa gitu, karena gue juga takut untuk menghindari hal itu gitu loh. Itu pun gue udah panik pas si Dinoy on airnya kayak yakin lo pakai ini, yakin? Ya nggak apa-apa, nggak masalah sih dan ya, sejarah sih. Iya sih makanya. Gue paniknya ada si itu loh yang kanan. Yang kanan itu loh. Karena itu jadi meme kan, itu meme Among Us. Dari visual imposter Among Us, terus gambarnya 3 orang gitu.
Secara teori sendiri Indonesia ini takut akan antek-anteknya PKI yang tujuannya kejam. Takutnya ada orang-orang yang salah menggunakan dan salah artikan ideologi tersebut. Ideologi masih sendiri memiliki tujuan yang baik, betul, tapi setelah praktik dunia ini gagal, betul sekali. Ya ini sebenarnya gue mewajarkan juga sih sebenarnya mengapa Indonesia takut ini sama PKI. Sama kayak Jerman itu benar-benar anti banget dengan logo swastika dan atribut Nazi, karena itu emang mereka punya sejarah buruk. Intinya ada pun orang-orang yang udah naikin tangan kanannya itu kayak berapa derajat ya itu? Ya itulah pokoknya. Ya intinya kayak itu tangan simbol kayak Sieg Heil gitu apa, itu kalian bakal digebuk atau mungkin kalian bakal ditangkap kalau ngelakuin gitu. Iya itu ditangkap. Ya di undang-undangnya mereka sendiri itu sebagai tindakan kriminal juga itu. Nah makanya gue agak mewajarkan juga sebenarnya Indonesia ini bertanda kutip berlebihan terhadap PKI sekarang ini ya, karena yang sejarah buruk di situ gitu. Iya. Ideologi marxis sendiri memiliki tujuan yang baik, tapi secara praktik ini gagal. Itu gue setuju banget. Contoh kasarnya gini. Oke. Kalau misalnya gue mau ngasih contoh simpelnya, kenapa ideologi komunisme ini gagal ya? Di atas kertas secara teori itu baik, karena semua orang setara, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, alias semuanya punya hak yang sama gitu, hak dan kewajiban yang sama. Tapi pada prakteknya kenapa bisa gagal? Karena pada akhirnya harus ada orang yang di posisi lebih tinggi untuk mengawasi supaya semua orang setara. Itu aja udah gagal kan, bahwa ada otoritas yang lebih tinggi di atas banyak orang untuk mengawasi itu. Jadi, well, that's why it's failed. Gitu. China itu menyiapkan orang-orang yang gak ada sama geng. Itu masih mentalis genocide. Yes, betul. Salah satu ciri khas negara-negara dengan ideologi komunis itu adalah pembatasan informasi. Yes, kebebasan tapi dibatasi, benar-benar. Jadi ya percuma juga ya, lu punya kebebasan, lu kesana hidupnya wah enak ya semua setara, tapi ya dibatasi juga ujung-ujungnya tanpa kelihatan atau mungkin kelihatan. Tergantung materi mungkin, dan harus diawasi juga sama aparat. Kalau yang sensitif, kalau sembunyi-sembunyi mungkin akan dicurigai. Halo? Ya betul. Halo. Ya jadi benar. Makanya gue podcast ini juga buka untuk siapapun juga ya, karena ya semua orang bisa join gitu loh, karena emang gak ada yang patut disembunyikan di sini gitu. Dan memang penting sih kalau bisa emang diawasin juga sih, karena itu emang nabraknya hal-hal yang bahaya juga sih. Kayak shit di Discord. Iya sih. Dan lo pernah gak sih ikut server-server rasis gitu? Enggak. Gua cuma ingat pernah server fandom Hasbin Hotel, tapi di dalam ada kayak pedofil dan kayak yang rasis ada sih, kayak Edward, kayak gitu ya. Yang paling parah itu yang pedofil itu gua pernah ada gitu. Oh shit. Iya, gue ada masuk situ sih. Ya jangan. Kalau masuk ini namanya ada pedofil, gua langsung leave, gua oke banget. Ya lu bisa terafiliasi kalau sampai ke sini. Makanya. Nah itu gue pernah tuh dulu. Pokoknya gimana caranya gue ada muncul friend gue itu, dia emang orang agak right wing banget lah dia orangnya. Terus gue diajakin masuk, gue coba masuk. Wah gila, ini benar-benar neo-Nazi banget lah ibarat kata gitu, right wing, supremacis banget gitu. Terus gue langsung keluar, dan habis gue doang, gue bacain bener, langsung gue langsung cabut. Dan gak lama kemudian itu server Discordnya di nuke berarti di delete ya servernya. Terus orang-orangnya langsung dicari-cari gitu, langsung beberapa ditangkap gitu. Ngeri. Ini bacaan saya tidak ini like nih. Lucu nih. Mana? Serenity yang Guys, fun fact, di Cina zaman guys, fun fact, di Cina zamannya Mao Zedong, kan zaman CCP gitu, dia kasih mangga ke rakyat. Terus karena Mao dianggap sebagai Tuhan waktu itu, mangga dianggap banget sebagai buat Tuhan. Tepat. Yes, manisan. Ini gue baru tahu loh, Gue belum tahu loh itu.
Yes, manisan. Terima kasih wahai tuan mangga. Pemberian itu menyegarkan. Sumpah itu fotonya kedua tuh fotonya komunis banget asli. Yang orang senyum-senyum ketawa terus ngeliatin gambar atau ngeliatin foto. Di atasnya mau mangga. Iya itu tipikal foto komunis banget anjir. Astaga. Yang fotonya. Asli lu hanya menemu aja sih. Sekarang juga lagi musim mangga loh, musim ini. Jump facts. Udah mau habis sih musim mangga sekarang. Itu mangga tuh mangga. Jadi buah paling kalau ada kalau di rumahnya kalau ada pohon mangga dia kayak ini ya, kayak sultan gitu kan. Kayak high tier people gitu. Yang punya mangga, yang punya pohon mangga gitu. Ah, dia punya pohon mangga, dia sultan gitu. Hargai dia. Tadi kalau mau bayaran, mas bayar, oh saya punya mangga di rumah, oh silakan gratis gitu. Ya. Oh ya, offload battery. Oke, thank you Ruhut. Thank you juga atas diskusi dan masukannya juga tadi. Iya. Itu berguna banget tadi. Udah keluar ya? Oh belum. Terus apa namanya? Ini ngomongin mangga, gue jadi inget apa namanya? Gue jadi lapar manisan ya. bukan gitu. Tapi emang gue suka mangga sih, itu mangga itu buah paling best. Lupa kan, sialan. Oh ini, gue inget. Kalian tahu nggak sih yang cerita yang Soekarno kan waktu itu kan deket tuh sama Korea Utara. Jadi Soekarno ngasih hadiah ke Kim Il Sung. Waktu itu kan masih Kim Il Sung tuh. Siapa Ngasih hadiah itu pemimpin Korea Utara Overlordnya sebelum Korea. Kim Jong Il. Oh ya, overlordnya, Iya. overlordnya Korea Utara. Yang pertama sebelum Kim Jong Il. Apa itu ngasih bunga anggrek ya kalau nggak salah itu atau koreksi ya bunga anggrek atau apa gitu. Dan Kim Il Sung bener-bener suka sama itu bunga sampai akhirnya dia minta bunga itu dan dikasih nama Kim Il Sung-nya. Jadi dikasih nama bunganya sesuai dengan nama dia sendiri, Kim Il Sung-nya. Seakan-akan itu dia nemuin bunga itu terus jadi bunga nasional mereka gitu. Kocak banget. Ini Serenity kenapa ngomongin mangga terus ini? Wah. Tapi ini fun fact sih. Iya, Mao thanked the workers with a gift of approximately 40 mangoes, which he had been given the previous day by Pakistan's. No one in northern China at the point knew that what mango were. So the workers stay up all night looking at them, smelling them, caressing them, wondering what the magical fruit was, says art historian Freda Mort, who has chronicled the story in detail. Mangganya dicium-cium ya. Buah ini apa sih? Puja buah ajaib. Gitu. Udah kayak batu ponari, iya bener. Puja mangga ajaib. Astaga, Ponari itu sejak kapan gue gak pernah denger nama itu lagi. Wah gila. Nah iya tuh, itu Kim Il Sung-nya. Ponari udah nikah. Itu Ponari yang anak kecil itu kan? Yang anak kecil itu dulu. Iya. Yang dulu kalau punya apa bantunya bisa nyembuhin yang segala penyakit. Yakin saya masih jangan jomblo, yang kuat. emang sih. Yakin apa itu? Jangan-jangan yang punya power balance itu Ponari itu. Power balance. Itu Jangan kapan juga yang... itu. Tahun 2009. Iya itu tahun 2009. Oke, kembali topik hari Selasa nostalgia. Enggak. Gue jadi ingat itu yang kalung itu anti corona itu, anti covid itu. Power balance version 2 itu. Power balance 2.0. Power balance 2.0. Itu geblek sih itu. Temen gue ada yang beli loh. Tapi dia beli bukan karena pengen pakai, dia cuma jalan-jalan doang. Tapi betul. Itu dijual kan ya itu ya? Iya dijual. Entah aneh gitu. Kocak. Gak percaya. Gambar dihapus lagi tadi gue mau lihat itu gambar si penari jadi jaksa sekarang. Lihat ini ada fotonya ini. Aku masih ada fotonya. Oh ya, sih gambarnya penari jadi jaksa, hebat juga dia. Oh, hoax sepertinya langsung gue hapus. Wah, pantas. Iya, tapi oh ya, kalau ada informasi juga nggak tentang peristiwa G30S atau PKI atau Orba in general atau apa gitu? Mungkin kalian bisa cerita
Kayak tadi misalnya ada yang mau cerita kalau temennya ada yang punya kena dampak langsung dari peristiwa 98 dan gak bisa cerita. Kok kayak Bu S kayak udah terlalu tua sih. Oh, Saya pas tahu itu. oh, gua nggak salah si Rido tadi ngomong nih apa kakeknya kalau nggak salah tuh. Coba Kakek lu tulis masih lagi. hidup nggak, Dok? Masih hidup kan? Coba ngajak kakeknya ke podcast ini jadi tamu. Jadi pas saya umur 23 kayaknya itu, zaman itu sepertinya saya masih di rumah mencari kerja. Cocok. Ini gue nemuin si Rido nih tadi jam 8. Dulu kakek gue ditugasin di tempat yang jadi pusat aktivitas PKI. Dan ternyata tetangganya di tempatnya banyak yang PKI termasuk ART-nya. Wow. Saya itu membantu menangkap PKI di perumahan saya dulu. Itu kalau udah tua tapi Emang kayak gitu kan biasa orang tua ngomongnya gitu. betul. Apa kayak dulu itu saya gitu. Oh, kalau lu dan ada nggak keluarga lu yang dulu punya cerita tentang masa itu? Enggak, yang seingat gua kakek gua angkatan laut yang ngebantu ngebuat perumahan gua sekarang gitu doang yang gua tahu tentang kakek gua. Dan dia nggak ada hubungannya soal kayak G30S dan semacamnya. Dia nggak ada hubungan kayak gitu. Ya sih kalau angkatan Jadi lu alhamdulillah keluarga gua bersih. Alhamdulillah. ya soalnya kebanyakan emang angkatan darat sih waktu itu. Kalau makanya itu gue juga di keluarga gue juga somehow gak tahu yang nggak mau cerita atau apa, tapi emang gue nggak pernah dengar cerita tentang peristiwa itu dari keluarga gue sih. Jadi Ada terlalu yang dark. bisa jelasin nggak kenapa simpatisan PKI banyak waktu itu? Atau nggak sama sekali kurang dengar tadi? Banyak kah dulu simpatisannya? Oh banyak pak. Oke, Dulu kan banyak. Dan waktu itu kenapa? tahun 60-an itu kan PKI kan lagi kuat-kuatnya tuh waktu itu. Jadi apa namanya? Makanya banyak juga kan setelah PKI itu juga kenceng sayap-sayap pemudanya. Lupa namanya apa ya sih tapi. Jadi kayak tadi gue bilang ada Gilwani, Gerakan Wanita Indonesia, terus ada yang Lekra itu meskipun masih nggak tahu sih itu bagian dari PKI atau enggak. Jadi emang banyak karena mereka mencakup seluruh aspek masyarakat gitu loh, makanya banyak simpatisan dan banyak anggotanya, banyak simpatisan dan segala macam. Jadi ya wajar aja sih, sama mungkin kalau zaman sekarang mungkin bisa disemiritin sama adalah partai itu ya. Yang banyak Apa ayo? Siapa ayo? Ya pokoknya sampai pelajarannya saya pelajarnya juga ada gitu kan, kaderisasinya dia hembus kencang ya kalau yang pernah lihat. Nah mungkin kayak gitu juga. Oh, aku lupa jelasin juga ini tadi. Jadi selain pembantaian, sebenarnya ada juga akhirnya sampai ada baku tembak juga sampai perang. Nggak perang juga sih, tapi kayak skirmish gitu loh, perang skala kecil gitu bertemu gitu. Jadi Anak ada Rostov ya beberapa dulu itu. anak keras anjir. Ini udah masuk ini sensitif nih pak. Jadi waktu itu ada, gue lupa pimpinan siapa, itu ada anggota PKI yang emang punya senjata waktu itu kan, mungkin tuh bagian dari angkatan kelima. Nah itu yang selamat dari penangkapan dan pembantaian, mereka ambil senjata dan akhirnya perang tuh sama militer sama milisi. Cuman akhirnya mereka kebunuh semua. Apa tuh sih? Dulu Gitu. emang senjata, peraturan senjata ada nggak di Indonesia dulu pas zaman itu? Atau semua orang pasti punya senjata? Enggak ada. Jadi ada, maksudnya ada, sebetulnya ada. Kalau nggak salah itu tahun 56 itu ada namanya Undang-Undang Darurat tahun 1956 kalau nggak salah. Jadi emang melarang masyarakat warga negara Indonesia selain yang punya jabatan tertentu untuk memiliki senjata. Cuman karena itu kondisi spesial kan. 56 itu karena di operasi bisa-bisa lumpas PKI. Jadi ya militer yang nyumbangin senjata untuk masyarakat, jadi milisi gitu. Dikasih kit anjir. Gila. Yo, dikasih kit gitu kan, dikasih kit, dikasih senjata, terus dilatih lagi kan, dilatih singkat untuk, ayo nih, gue kasih lu senjata, gue kasih lu pentihan, dan lu hunting sekarang. Kayak gitu dulu. Jawa Timur itu kan masyarakat kan didorong kan, ayo kalian ikut kita ngebahas PKI.
Nah kalau di Bali beda. Kalau di Bali waktu senjata sama logistik itu dikasih, itu mereka lah nggak pakai bibu, langsung langsung ngebantai segala macam. Sampai awalnya tentara yang mendorong untuk melakukan pembersihan atau PKI, akhirnya turun tangan untuk mencegah supaya nggak terjadi anarki. Oke, ini gas di Bali gitu kan. Oke, ini gas, silakan cari PKI. Enggak jangan gitu. kayak gitu. Kelewatan. Santai, jangan. Itu juga dan waktu gue pernah ke Bali, gue ke Pantai Kuta, pas gue tahu kalau ternyata Pantai Kuta itu juga bagian dari seksi bisnis sejarah, bahwa ribuan orang dibunuh di sana, dieksekusi. Gue ngeliat Pantai Kuta tuh berubah rasanya gitu. Iya, kayak itu tempatnya kayak pantai banyak bule seksi kayak gitu. Tempatnya pantai apa? Pasir putih semacamnya itu segar. Pasti tahu sih kayak di sini ada penangkapan orang, di sini ada darah, di sini. Iya, exactly. Gue langsung gak enjoy Pantai Kuta sejak itu. Di pohon ini ada yang digantung, mungkin di dalam air ini mungkin ada masih tangan dan kaki yang masih bersisa gitu. Yes, exactly. Ya, Makanya gue sejak itu residual energi pasti banyak, soalnya emang Pantai Kuta emang banyak energi negatif besar juga gitu. spiritualnya itu kenceng banget. Besar. Kayak banyak sisa-sisaan. Makanya gue sudah ke Bali itu, sejak gue tahu itu, gue kalau ke Pantai Kuta jadi gak nyaman gitu, karena tahu sejarah itu juga, karena fakta itu, dan akhirnya gue merasanya ke Nusa Dua. Gitu. Jadi kalau kalian ke Pantai Kuta, cobalah kalian. Cobalah kalian malam-malam ke sana. Malam-malam pasti ramai sih Pak, jadi gak enjoy juga. Jam 12. Masih banyak sih. Iya, banyak masih bule kan, mabuk-mabuk situ. Biasa. Tahu-tahu kesana ombak lagi. Oh iya, ngomongin hari buat minggu depan kan ini hari Kamis kan topik horor. Bagi kalian yang punya tempat horor atau mungkin di dekat rumah kalian ada yang terkenal misteri gitu kan, kalian bisa foto malam-malam nggak? Kalau kalian berani, kasih ke kita. Dan mungkin kita Yes. itu idenya Dino ya, kita pengen ajak seseorang yang bisa lihat dan mungkin dicek di foto kalian nanti gitu. Itu seru sih. Iya, Cuman kalau bisa jangan kamar kalian ya, ntar kalian nggak bisa tidur lagi. tuh ya ada yang gitu. Kalau explore pengen ikut. Explore rencana gua sama Dino kalau emang gua ke Jakarta, nanti gua sama Dino bakal explore kok. Rencana. Nanti gua ke Jakarta. Gue nggak setuju. Gue nggak mau ikutan. Ini ide lu harus ikut ide gua juga lu. Tidak. Saya menggaji Anda apa? Dan gue kesel dan apa? Si Noah kan yang pertama request topik ini. Sekarang dia yang menghilang. Dia yang apa? Dia yang request topik ini duluan. Sekarang dia yang hilang. Tapi sekarang dia Gak ada. tapi dia telat loh. Mungkin mungkin HP-nya dipakai. Kan dia intinya ini, kalau misalnya yang atau di sini yang di Surabaya nanti mungkin ikut jelajah sama gua, soalnya gua rencana hari pas gua di Surabaya nanti gua pengen jelajahin beberapa tempat dan gua fotoin. Rencana. Sisanya langsung no thanks. Yang ikut aja, yang berani aja. Gua nggak ajak asal-asal, soalnya kalau gua asal-asal gua nggak akan tanggung jawab juga gitu. Takutnya kan Aduh. Tiba-tiba pas tambah sosok PO, harga PO ya naik. Itu gue banget. Gue sedih aja kalau ngeliatin. gua PO ini boneka Pepe dibeliin sama itu si boneka Pepe. Ya gue juga mau dong dibeli boneka. Nanti lu bilang lu di Jakarta soalnya. Nanti gua tanyain Han. Tapi kayaknya bakal seru sih minggu depan tuh. Gue kayaknya bakal foto ini deh. Intinya kalian buat minggu depan yang kalian punya tempat atau kalian tahu tempat yang dimana dikenal dengan misterinya atau mungkin tempat-tempat kosong, kalian coba fotoin pas malam hari atau mungkin fotoin dari dalam. Kalau kalian berani atau naik fotonya kamar kalian. Iya. Gue nanti bakal foto ini belakang rumah gue pas malam, nanti jam 2 jam 3 gue foto. Mungkin di genteng gue dan mungkin perumahan gue keliling-keliling, nanti foto beberapa tempat. Berarti nanti ada yang bacain fotonya berarti dong. Iya.
Ya, jangan. Ya, jangan. Ini ada mall bekas kerusuhan Mei 98, banyak korban kebakaran di dalamnya. Mau pak? Waduh, itu mall mana tuh? Ya, bebas. Intinya kalian foto aja tempatnya. Kayaknya si itu kan tempat yang kemarin itu, tempatnya yang jelajah sama temennya gitu kan. Oh iya. Itu. Di kali ini aku merasa hawa nggak enak, apalagi dari Dana. Oh iya jelas, emang gua nggak enak, makanya ya udah. Oh, kalender. Biasalah. Tapi itu bakal menarik sih. Jadi kalian coba aja foto-foto dan kumpulkan minggu Buat- depan. Kumpulkan. minggu depan. Oke. Iya. Kesana ini kelas Nah. kelas horor. Dan juga hari Sabtu nanti kita kedatangan tamu dari Webtoon. Siapa tuh, Mungkin Dan? kalian tahu karyanya siapa? Mungkin kalian tahu karyanya siapa. Intinya ya mungkin kalian pernah baca terlambat jatuh cinta Webtoon itu. Oke, kalau kalian belum baca atau mungkin ya kalian baca aja karyanya. Itu bagus loh. Itu bakal jadi tamu kita nanti, dan hari Sabtu nanti bakal ngebahas soal topik keluh kesah webtoon dan semacamnya dari poin Apa? artisnya. Apa tadi judulnya, Dan? Mungkin yang belum tahu bisa baca. Terlambat jatuh cinta. Oke, ini gue tulis ya. TCC. Terlambat jatuh cinta. Ya. Jadi stay tune guys hari Sabtu. Hari Sabtu, yes. Yoca, Alhamdulillah dapat koneksi. Menara Saidah sih yang gue pengen datengin. Gue juga dari dulu sebenarnya tuh. Datangin Pengen aja banget. Lu tau lah. gak sih? Gue kan Susah, tahu Pak. kan di Jakarta. Kenapa? Ya ada yang jaga yang gue harus izin segala macam, malas itunya sebenarnya. Ya izin aja bilang foto-foto di dalam gitu. Soalnya itu gedung. Kalau drama gue nggak bisa bahas, soalnya gue udah infoin sama tamunya nanti itu dia nggak bisa jawab begituan. Kita fokus family friendly dan jangan ngebahas drama deh. Gue nggak saranin juga. Soalnya kalau bahas drama gue tahu kalian mau angkat siapa. Gue udah tahu drama webtoon siapa yang kalian mau angkat. Namanya Ya, F pertama. F. Ya kalau mau nanya boleh aja. Nggak dijawab. Iya. Intinya Oh, jangan iya, pertanyaan iya, seputar-seputar kayak anu drama dan sebagainya. Kalau ingin tahu kayak point view artis atau pengalamannya artis, silakan tanya-tanya aja. Tapi nanti dulu lah, simpan hari Sabtu. Kembali ke pembahasan hari ini yang jadi dan sejarah-sejarah Indonesia. Gimana ya? Apa ya? Ya. Lu Din, take over lagi Din. Well, sebenarnya sih kalau itu gue udah nggak ada lagi ya. Paling ini sih refleksi aja sih jadinya sekarang kita kayak supaya nggak terulang lagi di masa sekarang dan masa depan. Karena kita masih muda dan mungkin masa depan kita nggak tahu kayak gimana bangsa ini, dan kita sendiri juga nggak tahu kayak gimana kita nanti ya. Oke, sampai jumpa di kita coba refleksikan. hari Sabtu nanti. Enggak, belum. Ya, Jam kalau 10, belum masih aja jam 9 nggak apa-apa. Iya, jam 9 kok ini. Soalnya takutnya kalau semakin lama nanti makin beleber kemana-mana nanti. Iya sedih. Gitu. Intinya Ya, soal jadi kemarin kembali horor lagi. Mungkin hari Minggu depan sebelum foto-foto kita bacain kisah horor lagi ya. Soalnya kayaknya pada enjoy nih bacain kisah-kisah horor gitu. Dan tidak bahasa Malaysia. iya, bahasa jadi Malaysia. ceritanya benar. Coba jangan Malaysia lagi. Aduh, tapi kan jadi lucu sih. Geblek kena horornya. Aduh. Oke, Ada yang live ini. Enggak, belum penutup, belum selesai. Jadi kalau ini kan mungkin secara refleksi kali ya. Lagi penutup juga. Bebas. Iya, bebas aja. Tuh, ini Alfonso bener nih. Don't do communism. It's not good for your health. It's not good for your pocket too. And it's not good for your safety. You're healthy and financial. Aduh, tapi kalau menurut lu gimana, Dan? Apa harapan lu setelah lu mendengar kisah-kisah ke-30S ini yang cukup fuck up? Apa harapan Semoga gue gak bangsa ini? Semoga gue gak tercampur dan tidak ini sih, gak keulang lagi. Itu doang yang gue mau. Soalnya gue pengennya hidup tenang aja. Ya sih, itu harapan semua orang sih, supaya kita hidup di zaman yang gak chaos. Karena Sekarang udah lumayan Indonesia- chaos dengan COVID dan semacamnya, udah chaos banget sekarang. Makanya gue gak mau semakin parah gitu. setidaknya ini masih cukup, meskipun parah ya chaos yang menurut gue, tapi
apa namanya, karena masih mild lah hitungannya. Soalnya kalau waktu zaman baru merdeka nih tahun 40-an, 50-an sampai 60-an isinya kan pemberontakan sana sini, pembantaian sana sini. Jadi mungkin sekarang ini Tahap satu persatu. nah sekarang kalau mau ngelawak boleh lah. Serius ini. Beneran. Dengerin dulu deh, dengerin Masa dulu. gua bohong sih sama kalian, gua bohong. Kita dengerin dulu ini. Yuk, salta. Untuk sementara, tetap sisi sama. Kita take over dulu dan Kayak buka itu. Heeh. Oke. Teman-teman saya yang cakep, yang suka ngutang sama tukang cuanki, apakah kalian bisa disayang seperti abang saya yang kemarin baru kawin? The fuck? Anjing. Ah, yang ngalingin. Minggir bro. Asap. Asap rokok. Saya biasa ngerokok. Masa keluar asap sih? Ya. Udah deh. Hari ini. Saya Udah cukup, udah hari ini pacot. Kemarin tahu sih. jadi oke tadi barusan sekarang gue tadi barusan dan oke ini gue mau bacain ini dulu apa refleksi terakhir. Terus kebetulan si Wias paling gue mau bacain ya kalian penutup ya untuk refleksi bener sih kayak Generation Z are trying to do stuff and we are to the best membawakan hal itu. Jadi semoga aja ke depannya gak ada kayak gitu karena kita selalu sibuk dengan masing-masing. Dan pendidikan sih paling penting. Semoga kita bisa lebih pintar dan pendidikan semakin rata supaya orang tidak mudah melihat hal-hal Kita yang ngadain podcast ini yang dimana incaran awal kita kalian terhibur, kalian ada hiburan dan kalian bisa belajar dari podcast ini gitu. betul sekali. Ya, jadi untuk B30S segitu saja. Dan dari silakan, mungkin karena ini hari Kamis jadi masih nyambung lah untuk bahas horor. Ya silakan ya Mas. Silakan dari baca video guys. Satu di bawah kamar gua itu ruangan pasien ibu gua. Karena ibu gua seorang bidan dan pernah diadain meditasi kayak kesurupan di TV gitu dan ditemenin sama ustadz. Aku sama ayahku yang di situ cuma beberapa menit, ayah pun langsung kesurupan. Dan kebetulan di atas ruangan itu kamar gua yang ada dampaknya ke gua juga banyak mimpi aneh. Salah satunya yang mimpi pulang pernah gua ceritain, malah kamar ini pas aku kuliah sering kosong. Wah, bikin parah itu. Yes. Kok kata Dido kalau di Jogja malah nyawanya keluar. Temen gue kelakuan kayak setan di Jogja aku gak kerja ya. Siapa? Mungkin berarti sama setan. Karena setan itu ngebales kan. Temen gue kelakuan kayak setan di Jogja aku gak kerja ya. Mungkin dia setan gak kali jangan-jangan. Bukan kayak setan lagi. Gue kalau di Jogja takutnya setannya beberin kelakuanmu. Aku melihat orang ini melakukan hal yang tidak senonoh di bawah ini. Gue gak pernah yang ngeliat orang di Jogja dan di Jogja. Gue gak tau emang di Jogja itu dia apa sebenarnya. Kayaknya gue yakin setan gak bakal ngerasukin gue soalnya ini. Gue terlalu kotor buat dikesukin kayaknya. Ah, enggak jijik, takut gue. Nice. Iya sih. Tapi dibacain dua terus kalau berhasil bereaksi. Oh iya, jadi ereksi. Siska berkata bereaksi. Oh, bereaksi. Tolong kuping ada di itu dulu ya. Dico apa sih namanya? Dikorek dulu. Dico apa? Apa? Kuping Anda tolong.
Jadi kayak ini ya, kayak exorcism versi Islami kan. Setan gamer minta PS5. Kalian ada yang pernah kesurupan nggak? Lu pernah kesurupan nggak? Dan lu bilang nggak pernah. Gak pernah. Gue penasaran, kalau misalnya lu kesurupan, apa yang lu lihat waktu badan lu di take over oleh Allah? Apa lu kayak nonton doang atau mungkin lu sama sekali atau? Gua pernah diceritain sama teman gua, katanya kalau kesurupan itu dia kayak di dalam box, kita kayak nyadar tapi kita nggak bisa apa-apa gitu. Ah, Pak. Jadi kayak tapi benar-benar kita cuma bisa merhatiin doang ya. Iya, kesurupan jangan pernah nyobain, jangan dicobain. Kapten Ya kita pikirannya terlambat. kosong dan itu dimana kita bilang kayak kita biarin mobil kita terbuka gitu, jadi orang bisa masuk di situ, bisa kita diambil kendali dengan orang lain gitu atau sesuatu yang lain gitu. Benar-benar jadi autopilot ya. Yes. Kita nggak nyadar kita ngapa, kita terasa tidur doang pas kita kesurupan, katanya kayak gitu. I see. Kena off. Oh ya, hati-hati ya Nayana. Ya hati-hati, jangan lupa ya Join foto-foto. nanti hari Sabtu. Ya, terus foto juga nanti. Tinggal 10 menit lagi nih kita mau off ini. Ya. Karena bahasan cukup berat juga sih tadi sih itu. Ya, juga makanya menguras kita energiku. eh, Kesurupan Fae itu apa itu Fae? Fae apa anda? kalau mau sih, takutnya kan mungkin ada tempat kalian gitu. Ya. Apa foto-foto apa kamar Iya, halaman iya. Kalau malam-malam lah gitu, halaman kalian Iya. yang besar gitu. Atau gudang biasa loh. gudang gue nggak berani deh. Gua gudang ada di belakang. Gua malah bisa foto sekarang, tapi gua malas. Jadi si Oson mau boleh kan nih cerita tentang V itu kesurupan V kayak gimana? V itu apa? Itu pergi. Kayak itu peri gitu loh, kayak lu peri nggak tahu. Tahu Pri, tapi Iya peri. kayak apa yang ngebuat itu lebih anjir katanya pada dibanding kesurupan setan. Oh, makan. Hah? Sorry. Oh kinky. Makan secara kan itu. Karena itu makan secara fisikal atau dimakan secara metafisik? Oh shit, dari dalam. Oh, itu baru kinky. Kan kinky kan. Makan aku dari dalam. Oh yes. Yeah, from the inside, baby. Itu masih Bella ya, Bella yang di Peter Pan. Siapa sih namanya? Bella itu yang Bella, kan? itu yang di Sinister. Oh, bukan Annabelle itu. Bukan sih. Bella tuh yang di itu tuh, yang di Twilight. Bella itu yang ayo bela negara ini, PKI harus mati. Nggak salah sih, itu SFW sih sebenarnya sih, kan Iya. PKI. Tinkerbell, oh ya Tinkerbell, Bella lagi. Iya, Tinkerbell. Kalau kesurupan Mimi Pri aman gitu. Mimi Peri itu yang di suatu lu kayak ngasih gua pada udah lupa Mimi Peri itu siapa loh. Ya welcome. Aduh. Like wife, life. You click unmute ya, unmute. Gue ketawa dulu aja itu. Mimi Pri lagi cari perempuan dia, waduh. Sayang sekali. Emang cowok kan dia dulu dia ganteng loh itu. Kalau tahu. Kan? Hah? Ada fotonya mau dia post. Ah, itu menarik sih. Kayak itu bisa jadi bahan podcast nanti. Goblok enggak. Tamunya Mimi Peri gitu ya. Yoi. Enggak lah, bukan bahas Mimi Pri-nya, tapi orang-orang apa mungkin cross dresser, transgender gitu-gitu mungkin bisa kita bahas kali dan sayang sekali bukan itu maksud gue. Ya itu mungkin next time kali ya. Gue masih mikir-mikir kalau topik. Gitu kan.
soalnya itu udah bahasin gender itu yang dimana juga tuh berat juga. Gak bisa, gak bisa bebas. Sihan juga kali lagi. Ya, Jangan. Makanya. Tapi ya hari Tapi ini Dan, pelajaran gue udah pusing dan gue udah pusing dan kayak gue udah limit gue kayak. ya, gue juga Aduh. kayaknya. Jadi intinya pelajaran hari ini kita belajar apa itu GWS dan mengenang kejadian itu, dan kita semoga ambil ilmu dari pembahasan tadi dan jangan sampai ada terulang lagi, dan kita bisa mencontohkan hal-hal baik untuk negara kita sendiri. Amin. Oke, buat kali ini talking sessionnya terima kasih guys sudah join. Gua Dani dan seperti biasa host gua Dinoy. Nanti kalian membahas topik yang menarik lagi. Jangan jijik, jangan gitu, jijik. Tapi ya, terima kasih ya guys sudah join. Ya, terima kasih juga sudah mendengarkan sejarah. Ingat guys, Dan- jas merah. Dan mohon maaf hari ini terlalu singkat kayaknya. Ya, topiknya berat. Iya, ini berat banget ini, berat. Gue sampai pusing. Gitu. Jadi thank you banget ya mendengarkan. Oke. Jumpa di talking session lain kali hari Sabtu ya guys. Ya, karena hari Sabtu bakal seru banget. Yes. Dan hari Minggu juga bakal ada podcast dari si Serenity juga. Kita tunggu-tunggu aja nanti dari podcast announcement ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Tendang kalian stop.